Pastikan kamu tidak sendirian. Selamat datang di podcast The Myth. Pastikan kamu tidak sendirian. Kami hadir dengan beragam kisah nyata horor yang akan menemani Jumat malam kalian. Program ini merupakan kolaborasi antara Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex. Untuk itu, jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex di bawah ini. Kalian pernah nggak sih dibawa sama hantu? Narasumber kali ini pernah mengalaminya. Seperti apa penuturannya? Langsung saja kita dengar dari narasumber. Halo, apa kabar? Halo Kak, baik. Kakak gimana? Aku baik. Kamu boleh sebutin nama kamu siapa? Oke. Kenalin, nama aku Haura Safitri Jatawisati, bisa dipanggil Haura, dari Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Oke Haura, dengar-dengar nih kamu punya cerita horor di bawah hantu. Ceritanya seperti apa sih di bawah hantu itu? Nah, pada awalnya itu, aku itu tinggal di sebuah perumahan di komplek. Nah, Komplek mana tuh? Itu komplek namanya Labor Hewan. Jadi orang tua aku kerja di sana. Terus aku juga dapat rumah dinas gitu loh, rumah dinas. Jadi aku tinggal di sana dan ada beberapa teman-teman sebaya aku yang tinggal di situ juga. Jadi ada teman main gitu loh, Kak. Jadi kisah ini tuh dimulai pada saat kecil ya, masa kecil? Iya, masa kecil itu mungkin aku sekitaran umur 14 atau 15 tahun, itu SMP kali ya. Oh ya, berarti masih remaja. Iya, ada masa pubertas. Iya, benar. Oke, selanjutnya gimana ceritanya? Nah, jadi di suatu hari itu, aku kan udah biasa main sama teman-teman aku ya, kayak biasa lah ya anak-anak masih pengen main gitu. Jadi nggak inget waktu loh, Kak. Jadi dari pagi, siang, sampai sore nggak inget waktu. Iya. Jadi sampailah di suatu saat ketika kami itu di daerah aku namanya ada permainan main singkong. Main singkong itu permainan seperti apa sih? Nah, di daerah aku itu main singkong itu adalah kayak kita ada lempar-lempar kayu itu dibikin kayak semacam segitiga. Nanti ada sendal yang kita lempar ke sana. Jadi kayak ntar ketika sendalnya itu ketika kayunya itu rubuh, jadi ada pemain yang nanti dia akan menjaga, jadi kayak mencari teman-teman lain di mana dia bersembunyi gitu loh. Nah, kebetulan aku yang menjadi orang yang mencari teman-teman itu loh, Kak. Mereka sembunyinya di mana gitu. Di situasinya lagi di itu ya, lapangan voli. Iya, di lapangan voli, kayak di pinggirannya itu ada kayak hutan sih, kayak agak semak-semak gitu loh. Banyak lah pohon-pohon gitu. Kayak agak rindang gitu ya situasinya. Emang berarti lagi ramai-ramai sama tumbuhan lah. Iya. Nah, terus dapatlah aku yang menjadi penjaganya gitu buat mencari teman-teman. Nah, di saat itu mungkin karena udah maghrib juga, karena kita gak ikut waktu ya, pengen terus main gitu kan. Nah, jadi teman-teman aku itu udah sembunyi tuh semuanya. Tapi aku udah segera lari tuh untuk cari teman-teman. Tapi aku jatuh tiba-tiba ada kayak batu gitu kan. Tapi kayak batunya segede apa tuh kalau boleh tahu? Kayak ada tanjakan gitu loh, Kak. Ada batu, kayak misalnya ini ada tangga gitu kan, tapi ada bawahnya ada batu. Jadi aku kan karena keburu-buru, jadi aku nggak ngeliat itu. Kesandung lah istilahnya. Ya, kesandung istilahnya kan. Jadi jatuh lah itu kan. Terus lututnya berdarah, tapi mungkin aku nggak ngehirauin banget karena masih excited dengan permainannya. Jadi tetap lanjut ya. Jadi tetap lanjut sama permainan singkong itu loh. Terus udah cari teman-teman, udah selesai lah nih permainannya kan. Udah selesai permainannya, biasalah nyokap aku itu sering kayak manggilin gitu ke lapangan volinya. Buat nyokap nyamperin gitu ya? Karena udah saking malamnya gitu, udah maghrib, orang udah azan, udah ngaji-ngaji segala macem gitu loh, Kak. Jadi nyokap aku samperin, ayo pulang gitu kan. Nah, itu ikut pulang sama nyokap. Tapi karena udah jatuh tadi, aku berasa badan udah agak nggak enak gitu loh. Berarti baru kerasa saat itu juga ya? Kayak agak aneh aja gitu, nggak kayak biasanya. Udah agak berat gitu kepalanya, punggung juga agak berasa sakit gitu kan. Terus aku diem aja, mungkin kayak kecapean main atau gimana kan. Terus malamnya aku bilang deh ke nyokap, "Mah, aku kayaknya nggak enak badan deh, agak meriang gitu kan." Terus kenapa? Tadi jatuh, Mah, bilang gitu kan. Terus mama aku mungkin agak tahu mungkin karena aku anaknya aktif dan segala macam. Jadi mungkin mama aku langsung kasih obat Bodrexin ya buat anak-anak. Yang buat Bodrex buat anak-anak. Iya, yang penurun panas ya. Iya, penurun panas. Nah, di situ
udah minum Bodrex, makan dan segala macem, tapi panasnya masih apa ya, masih tinggi. Ya masih tinggi. Terus udah tidur, udah berusaha tidur tuh, mamaku suruh ayo dek tidur istirahat biar besoknya udah bisa baikan. Tapi aku ya kalau gimana ya, kalau orang sakit ya kan kayak susah tidur, kayak badannya nggak enak dan pusing segala macam, pokoknya nggak enak banget kan buat ngapa-ngapain. Dibawa tidur juga susah. Tapi udah diusahakan tidur, nah tidurlah aku. Terus di tidur itu aku mimpi. Mimpinya mimpi apa tuh? Jadi ceritanya itu aku kayak apa ya? Aku ngikutin satu sosok nenek-nenek yang dia itu kayak bungkuk gitu loh Kak. Dia bungkuk, rambutnya abu putih-putih, abu gimana nenek-nenek gitu. Kayak gambaran nenek-nenek Solo. Iya, dia pakai kain gitu loh, pakai kain kayak agak batik-batik, terus pakai kebaya, pakai tongkat juga gitu loh. Berarti emang looknya seperti nenek-nenek yang emang nenek-nenek di dunia nyata ya? Iya, dia pakai kondian gitu juga kan. Nah, terus pas ketemu itu gimana? Jadi aku di mimpi itu aku tiba di suatu jalan, aku nggak kenal itu di mana tempatnya. Jadi aku ketemu di suatu jalan. Terus kayak aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngikutin nenek itu. Berarti di situ cuman kamu sama si nenek itu aja ya? Iya, berdua. Kayak tanpa sadar aku ngikutin nenek itu. Jadi tapi aku nggak tahu, dia juga nggak ngomong apa-apa, nggak kasih apa ya clue apapun itu. Tapi aku mungkin dari diri aku kayak ngikutin dia gitu loh kan. Terus ngikutin. Itu kondisinya kayak apa ya, di sekitarnya itu kayak jalan kosong. Nggak ada apa-apaan di situ? Kayak apa ya? Nggak ada pohon atau apa ya, gitu? Kayak di pedesaan gitu loh Kak kondisinya. Aku kan tinggalnya di desa ya, kayak agak di pinggiran kota gitu. Di desa yang berarti emang tampilannya desa ataukah ada perumahan kayak beberapa rumah juga, kayak ya lingkungan biasa kayak gitu juga. Tapi agak di pedesaan aja gitu loh. Nah, terus aku di situ ngikutin nenek-nenek itu, tapi tiba-tiba udah berubah jadi apa ya? Kayak di hutan-hutan gitu loh Kak. Jadi aku nggak tahu gimana tiba-tiba berubah, dan di situ kayak di mimpi aku kan mimpi ya, tapi aku ngerasa itu kayak real banget gitu loh. Kayak gimana tuh realnya? Langsung pindah tempat ke sendiri atau tiba-tiba kayak apa ya? Awalnya kayak hitam putih nggak jelas gitu kan? Kan dari mimpi terus putih-putih, hitam, buram-buram gitu. Terus tiba-tiba nenek itu berubah kayak jadi sosok yang hitam, agak besar gitu loh. Tapi aku nggak jelas bentukannya kayak apa, kayak mukanya nggak kelihatan, kayak dia mengarah ke belakang gitu. Jadi dia membelakangi kamu gitu? Kayak gini, ini posisinya nenek itu, tapi aku di belakangnya ngikutin gitu loh kan. Nah, udah dari situ, aku kayak udah takut gitu loh, kayak gimana sih kalau kita takut udah ngeliat hantu dan segala macem gitu kan. Kayak bener-bener kerasa kayak panas dingin gitu loh kita kan. Nah dari situ, di mimpi itu tiba-tiba nenek itu udah hilang aja. Udah setelah dia berubah jadi apa ya, kayak sosok-sosok nggak jelas itu, ya dia hilang doang gitu kan. Terus aku nggak inget mimpinya kayak apa, gimana lagi ceritanya. Nah jadi pagi-paginya kan aku udah bangun, tapi aku inget tuh kayak apa ya, secercah cerita dari mimpi aku itu. Kayak gimana aku dibawa sama nenek-nenek itu, terus dia tiba-tiba berubah jadi sosok yang hitam besar gitu, kayak ya membelakangi doang gitu. Jadi aku nggak bisa lihat jelasnya kayak apa. Terus pagi-pagi itu aku kan udah bangun ya, kayak mungkin nyokap nyiapin sarapan karena lagi sakit juga kan. Terus nyokap cerita, "Dek, tadi malam ngapain keluar?" katanya gitu. Oh, jadi kamu kata nyokap keluar dari kamar apa dari rumah sih? Keluar dari rumah katanya gitu. Jadi kan aku bingung, aku nggak ngerasa aku keluar, tapi cuman mimpi gitu loh. Jadi ini yang versi nyokap aku ya, dia ceritain. Jadi nyokap aku itu dia kan apa ya, sering nonton di TV, tapi yang di luar, nonton TV di luar. TV di luar maksudnya tuh? TV di ruang TV maksudnya, bukan di kamar. Oh, di luar TV, kirain di film luar gitu. Enggak, jadi maksudnya nonton TV, tapi udah tiduran tuh di ruang TV itu loh Kak. Oh iya. Jadi dulu kan di rumah itu kayak masih yang pakai pasak pintu yang bisa bunyi keras gitu loh. Nah jadi mungkin ketika aku keluar, kedengeran. Iya, buka pintunya, dan nyokap aku itu tipe orang yang apa ya, yang
mudah ke distract gitu tidurnya. Jadi kayak ada suara dikit, apa ada gangguan dikit jadi bisa kebangun. Mungkin karena deket juga kan antara ruang TV dengan pintu gitu loh. Kebangun tuh nyokap. Terus tiba-tiba aku tuh udah di luar. Tapi mata aku kebuka kayak bener orang sadar kayak pada umumnya gitu loh. Jadi kan nyokap aku aneh ya, bingung. Ini anak kenapa gitu loh. Maksudnya tengah malam loh Kak, kan agak ngeri ya. Iya, tengah gitu. malam tuh berarti bisa dibilang jam 12 ke Ya atas mungkin 12 ke atas jam segituan. Nyokap aku ngeliat aku kayak gitu dan kondisinya pun aku juga lagi sakit kan, gak enak badan, terus agak jadi parno gitu loh. Nyokap juga kebetulan di rumah belakang aku itu perbukitan dan sawah-sawah gitu loh Kak, langsung sawah, terus di belakang juga perbukitan dan aku juga pernah main ke bukit gitu, bukit belakang itu main sama teman-teman sampai manjat gitu loh sampai ke atas bukitnya sama teman-teman. Itu kamu naik sama temen-temen itu mainnya pagi kah atau malam atau gimana? Oh gitu? itu mainnya pagi, paling misalnya kalau perginya pagi terus mungkin pulangnya udah sore, udah turun dari bukitnya itu. Nah jadi nyokap aku itu dia udah nemuin aku di luar, di teras, kayak di teras gitu loh Kak. Aku lagi buka pintunya gitu, jadi bunyi pasarnya kan. Jadi kayak Dek ngapain kok keluar gitu kan, udah agak cemas, rada-rada cemas. Terus malah anehnya itu aku malah salam sama nyokap kayak bener-bener dari luar gitu loh. Tapi aku nggak ngerasa itu terjadi loh Kak. Aku nggak ngerasa, aku emang tidur doang, nggak sampai bener dibawa sama si sosok hantu ini gitu loh. Jadi itulah kayak hal anehnya gitu kan. Nyokap aku bilang malah ini anak malah salam. Ya udah nyokap aku salamin balik kan. Salamin balik, oke. Iya. Terus malah dibawa, ya udah Dek langsung tidur aja. Kayak nyokap aku kayak mungkin ngerasa aku kayak di situ kayak kayak nggak sadar, matanya kebuka tapi kayak nggak jelas ini sadar apa enggak gitu. Jadi mungkin karena aku lagi sakit, nyokap juga langsung ya udah langsung istirahat aja gitu, nggak nanya lebih lanjutnya. Berarti pas saat kamu salam itu di mimpi itu malam ya, berarti malam terus kamu salam ke mama, ke nyokap itu nyokap bingung kan? Bingung kenapa salam gitu. Maksudnya, padahal kan ini malam-malam gitu. Lagi dari mana? Kok bisa? Itu nyokap bingung gak sih? Tanya, kok bisa malam di luar? Nanya gak sih? Iya nanya, makanya yang di pagi-pagi waktu baru bangun itu nyokap baru nanyain. Soalnya waktu aku waktu baru masuk rumah lagi, itu kayak aku kayak pandangannya nggak jelas, pokoknya kayak lesu, kayak gimana orang sakit kan. Jadi mama aku kayak gak nanya lebih lanjut, cuman ya udah kasih air hangat, kata mama aku kasih air hangat, terus ya udah tidur. Tadi mama aku nemenin aku tidur, takutnya ada kenapa-kenapa dan hal-hal aneh lainnya gitu loh. Berarti kamu sampai dikasih air hangat itu kamu nggak sadar sama sekali? Nggak sadar, aku kayak berasa tidurnya gimana tidur pada sewajarnya gitu loh Kak. Berarti posisinya memang masih kayak dalam di mimpi tidur dan tidur mimpi, nggak kerasa sama sekali. Iya. Terus paginya kayak gimana tuh? Paginya aku kan masih demam aja ya, masih demam dan segala macamnya. Terus aku diceritain kondisinya, aku kayak dibawa, aku udah di luar, terus aku salam sama nyokap. Terus kayak aku nggak jelas gitu loh pandangannya. Jadi aku juga bingung, kayak aku nggak ngerasa aku kayak gitu, dan malah aku juga takut sendiri, apakah aku bener dibawa, apa itu juga mimpi. Tapi logikanya ya Kak, kenapa aku bisa di luar gitu loh. Iya bener sih. Ya kan? Iya bener. Jadi apakah aku udah sampai keluar dan sampai ke bukit-bukit itu, jadi aku juga cemas sendiri gitu kan. Kepikiran ya, karena kan posisinya taunya tidur gitu. Kan gak lucu ya kalau misalnya aku nggak balik gitu, udah ntar aku bangun-bangun aku udah di hutan. Dimana gitu. Atau bisa dibawa ke bukit belakang rumah. Berarti pas kamu bangun terus bilang nyokap tanya kamu ngapain gitu segala macamnya, itu reaksi kamu ke nyokap tuh cuman bingung saja atau gimana sih? Iya, reaksi aku kayak cuman kedengerin kan gimana nyokap ngejelasin kayak kayak gitu, kayak aku nggak ada kayak gitu mah, aku cuman ngerasa cuman mimpi. Aku ceritain dong mimpi yang kayak aku ingetnya seberapa, aku inget aku kayak dibawa sama nenek-nenek itu kan. Terus nyokap aku bilang atau mungkin itu bener-bener ada gitu loh terjadi, mungkin tapi sampai adek itu sampai keluar, aku dipanggil adek ya di rumah. Adek mungkin beneran ada dibawa sama sosok itu, tapi nggak tahu kemana. Tapi soalnya aku nggak aku nggak ngenalin tempat
tempatnya itu di mana aku nggak kenal gitu. Memang kayak tempat asing buat kamu sendiri ya. Tapi emang dia gelap gitu, kayak kayak di hutan-hutan semak-semak gitu loh Kak. Berarti dari kamu sendiri itu saat mimpi itu kamu sempat berpikir nggak sih kayak mungkin nggak sih karena mimpi ini datang karena main dari pagi sampai maghrib, ataukah sempat kayak megang hal-hal yang semestinya nggak kamu pegang atau gimana gitu? Kayaknya mama aku juga bilang mungkin karena sering mungkin main di maghrib gitu loh Kak, sampai orang udah azan, udah udah redup udah senja gitu kan. Iya, jadi kan itu suasana juga nggak enak, harusnya kan kita anak-anak juga udah di rumah gitu loh. Mungkin kayaknya atau mungkin aku agak ketempelan gitu deh. Soalnya dari main itu aku ngerasa juga punggungnya ada rada berat gitu loh Kak, kan habis jatuh itu ya. Iya. Berarti udah dari jatuh itu udah ngerasa. Udah mulai ngerasa aneh. Kan aku juga ngecari teman-temannya yang sembunyi itu ke semak-semak. Jadi emang lingkungan rumah aku tuh kayak di pedesaan gitu loh Kak. Jadi mungkin ada penghuni-penghuni segala macam gitu loh. Setelah kamu cerita ke nyokap dan reaksi nyokap juga kayak gitu, terus selanjutnya apa tuh yang terjadi gitu? Nah jadi mungkin nyokap udah tahu kayak gitu, enggak dia apa-apain sih, cuman kayak aku istirahat aja di rumah. Kayak kan juga lagi sakit kan juga tapi emang dipantengin terus, kayak aku nggak boleh bengong, kayak mungkin agak takut. Nyokap aku juga takut itu arah-arahnya ke mistis-mistis gitu loh Kak. Soalnya kan aneh juga ya, tiba-tiba aku udah di luar dan kondisinya juga lagi sakit gitu loh. Udah gitu sih. Oke, jadi ceritanya kamu mimpi di bawah hantu, tapi sebenarnya kamu sendiri nggak ngerasa keluar dari kamar, dan, tapi nyokap sadar kamu tuh udah sampai di depan di luar di kamar, teras gitu, pintu. ya. Udah di luar loh padahal Kak, Iya, di teras rumah ya. Iya, sampai salam ke nyokap sendiri, tapi posisinya kamu tuh bangun-bangun bingung kenapa gitu. Tapi ya mungkin karena nggak sadar juga ya. Jadi orang pun mau ngomong yang kamu tuh gini-gini, kamu juga bingung sendiri ya. Oke, Haura, terima kasih atas ceritanya. Menarik sekali cerita horor kali ini. Semoga kedepannya kamu nggak ngalamin mimpi yang sama lagi, karena kan takutnya bukan malah kita mendoakan gitu ya. Jangan sampai kayak mimpinya berkelanjutan kan, takutnya dari yang nggak dibawa jadi dibawa beneran gitu. Jika kamu punya cerita horor, silakan kirimkan ke email di bawah ini dengan subjek cerita Demit spasi nama kamu. Nantikan cerita horor lainnya di podcast Demit yang akan tayang setiap Jumat malam di YouTube Wanex. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan Wanex di bawah ini. Saya Yesda Mustamu, sampai jumpa di cerita horor lainnya.